Abdul Ziyad, Abdul Ali, Ardan Deni, Kamila, Muhammad Abdul Faras, Hilal. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai belajar pembelajaran hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Semua sudah sarapan dari rumah? Sudah. Kira-kira sarapan apa? Kuning, bubur, geprek. Ada geprek? Ada. Enak-enak ya? Tapi tahukah kalian sebenarnya setiap hari yang kita selalu makan, apakah kalian tahu? Apakah kalian tahu bahwa yang kalian konsumsi adalah makanan yang halal? Tidak. Kalian tahu tidak? Ya mudah yakin saja ya, karena yang masak adalah orang tua. Jadi kita harus yakin itu bahwa itu adalah makanan yang halal. Baik teman-teman sekalian, sekarang saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah pemahaman konsep dasar. Pertama, kalian harus bisa memahami konsep dasar dari makanan yang halal dan baik. Kedua, ketika sudah memahami, kalian harus bisa menjelaskan makna dari halal dan baik. Yang terakhir adalah kalian harus bisa menjelaskan apa perbedaan antara halal, haram, dan syubhat. Manfaatnya apa? Yang pertama, kita sudah tidak akan kita lagi menghadapi yang namanya makanan, atau kita sudah bisa membedakan antara makanan yang baik untuk dimakan dan yang tidak baik untuk dimakan. Kedua, kita bisa memahami dan juga mengetahui bahwa ada loh di antara halal dan haram itu adalah syubhat. Ya, jadi kita sudah tidak perlu khawatir lagi ke depannya ketika sudah mempelajari materi ini, maka kita sudah tidak akan tersesat lagi. Kita sudah tahu membedakan mana yang halal dan yang haram. Saya tidak akan membahas secara utuh apa itu makanan yang halal dan yang baik. Saya hanya menjelaskan definisi halal dan nah, sudah kita tahu semua. Halal itu adalah yang diperbolehkan. Artinya selama itu halal, kita bisa mengonsumsi atau memakai produk atas dasar apa? Sumber hukumnya ada di Al-Quran atau hadis. Jadi sumber hukumnya halal itu jelas. Nah, lebih gampangnya adalah produk-produk yang ingin kita beli di Indomaret, Alfamart, Grosir misal, ada label dari halal MUI. Itu gampangnya kalau kita mau tahu. Selain barang-barang yang tidak ada sertifikasi halal, nah kita bisa lakukan itu. Jangan sampai ini produk tidak lulus MUI terus kita konsumsi. Yang berdampak adalah pada diri kita sendiri. Nah, contoh produk halal itu adalah daging, makanan kemasan ya, yang ada label halal juga. Minuman juga serta obat yang harus bersertifikat. Nah, tadi kan judulnya adalah makanan yang halal dan baik. Halal kita sudah ketahui semua, adalah segala yang diperbolehkan. Terus apa sih itu baik? Konsep baik dalam Islam? Yang pertama, makanan itu harus bergizi. Jadi
sesuatu makanan itu harus ada gizi di dalam biar disebut toyib. Kemudian bersih. Orang makan nasi ada pasir. Ada apa pasir? Pasir ada batu. Oh ada. Ya sudah sengaja ya. Kemudian cuma satu ini. Ya. Tidak mungkin kan segenggam pasir kalian makan. Ya. Kalau makan nasi ada baiknya. Ya. Itulah konsep toyib yang baik, bersih dari kotoran-kotoran, bebas dari kontaminan yang bahaya, bebas dari bakteri, kuman, sehingga bisa meningkatkan. Kemudian apa? Nah, tidak mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Karena ada makanan-makanan itu yang mengandung zat-zat berbahaya. Ada campuran-campuran kimia, misalnya bahan pengawet. Bahan pengawet yang haram pula. Ada daging babi di dalam misalnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 1. Yang satu sini, 2 sini, 3 sini. Jantungnya tentukan sama kata kelompok dari jantung kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nomor 1. Jelaskan menurut kalian apa yang dimaksud dengan makanan yang halal dan baik. 2. Berikan contoh makanan yang halal dan makanan yang haram. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari tiap-tiap kedua. Mulai dari kelompok. Ada yang mau duluan? Silakan. Dua. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang yang sudah dijelaskan. Nomor 1 menurut dari kelompok 2 adalah menjelaskan menurut kalian apa yang dimaksud dengan makanan yang halal dan haram. Boleh baca tapi sekali-sekali. Contohnya yang bersih. Yang di sana, Contohnya yang bersih. yang di sana apa ingat? Ya. Sekarang contohnya. Contohnya yang bersih. Dan sertifikat dan gigi Ini yang kita. dan bukan berpengalaman. Oke, silakan duduk. Berikan tepuk tangan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 3. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Gizi. Itu nomor 1, jelaskan menurut kalian apa yang maksudnya makanan halal dan sahih. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dari yang baik dan bergizi. Pertanyaan kedua, berikan contoh makanan yang halal dan haram. Contoh makanan halal seperti ikan, ayam yang bukan memakai zat dan tidak bertahan. Sedangkan yang haram bertahan dan berbahaya. Segala yang berbahaya pasti haram. Oke. Yang ketiga, jelaskan perbedaan makanan yang halal, haram dan syubhat. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan, sedangkan makanan haram tidak dibolehkan. Sedangkan syubhat adalah sesuatu yang membuat orang ragu apakah haram atau halal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan menurut kalian apa yang dimaksud dengan makanan halal dan yang baik. Makanan yang halal dan yang baik adalah makanan yang bersih, sehat, dan yang bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua, berikan contoh-contoh makanan yang halal dan haram. Makanan yang halal seperti sayuran, daging, seperti ayam, sapi, unta, dan lain-lain. Makanan yang bersih, nasi, dan lain-lain. Yang makanan yang haram seperti bangkai, daging babi, dan hewan yang bertani, dan juga makanan yang kotor. Nomor 3, jelaskan perbedaan makanan yang halal, haram, dan syubhat. Halal adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh. Makanan yang haram adalah makanan yang tidak bermanfaat dan berkhasiat bagi tubuh. Yang tiga, makanan yang syubhat adalah makanan yang tidak diketahui hukumnya. Sebutkan bahwa makanan halal dan baik adalah Makanan yang halal itu makanan yang bermanfaat bagi tubuh. terus Yang haram itu tidak kotor. banyak mudaratnya. Di tengah-tengahnya adalah kalau kita Jadi, makanan yang halal dan baik dalam Islam adalah makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi berdasarkan hukum syariat serta memiliki kualitas dan kebaikan yang baik bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Halal thayyiban mencakup aspek kehalalan, kualitas, keamanan, dan manfaat bagi. Jadi sudah betul ya jawaban kalian bahwa yang bersertifikat halal betul, yang dibolehkan dan bergizi betul, masuk, bersih, sehat, dan bermanfaat.
Ya. Apa tadi contoh ya makanan yang halal dan haram. Ada nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, tentunya yang masih segar. Kapan nasi, sayuran, dan buah-buahan ini menjadi tidak bisa dikonsumsi? Saat busuk, saat basi ya. Jadi ada makanan yang halal tapi tidak baik. Satunya adalah makanan yang sudah busuk. Sebelumnya dia halal, ya, memang bisa dimakan, tapi karena waktunya sudah baik, dia sudah tidak baik lagi dikonsumsi. Daging sapi, ayam, kambing, unta, dan kerbau. Hewan laut seperti ikan, apalagi udang, ikan, apa? Cumi, kepiting bisa, susu, yogurt, dan produk susu lainnya. Kurma, apalagi kurma ya, pasangan kurma. Yang haram adalah bangkai ya. Apakah bangkai ikan bisa digolongkan haram? Ya. Coba bilang. Bangkai ikan. Bangkai ikan apakah termasuk haram? Segala yang di laut termasuk ikan. Mana yang mengatakan halal? Yang haram? Proses mati kan Salah satu. karena sudah busuk. Bangkai. Bisa dikonsumsi. Apalagi? Dengan bahan. Ada yang mengatakan bahwa bahan kimia ketika dibiarkan 12 jam itu akan rusak. Selama 12 jam ketika dibiarkan di ada itu pembahasannya. Jadi jangan sembarang pakai sabun gitu. Susah mencuci piring gitu. Terus sponnya itu dibiarkan bisa tidak mesti jenis. Selama 12 jam dibiarkan bahan kimia tercampur di situ akan ada bakteri. Jadi yang terus darah yang mengalir, daging babi dan produk turunannya, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kira-kira kalau daging sapi dikurban tapi tidak menyebut nama Allah, apakah dia halal? Walaupun dia daging sapi yang dihalalkan, tetapi akan menjadi halal ketika tidak. Minuman keras ya, khamar. Nah, halal apa? Oh, syubhat? Paham? Kesimpulannya adalah makanan yang halal dan baik itu merupakan bagian dari gaya hidup kita. Harus ditanamkan pada diri kita bahwa menjauhi yang haram-haram, mendekatkan diri kepada makanan-makanan yang halal. Dampaknya berbalik lagi kepada diri kita. Semakin kalian mengonsumsi yang baik-baik, yang halal-halal, akan terjaga fisik kalian, terutama keberkahan dari Allah yang saya katakan tadi. Dibandingkan kalian mendekatkan diri kepada barang-barang haram,
mengonsumsi khamar yang merusak itu sudah pasti bisa. Saya akan kasih tugas kepada kalian semua. Tugas rumah, perhatikan semuanya. Tugas rumah, kalian cari dalil-dalil tentang makanan yang halal dan haram sebanyak-banyaknya. Ya. Kalian cari, tulis, kemudian hafal. Minggu depan saya akan lagi. Oke? Bisa? Bisa. Baik teman-teman sekalian, setelah kalian mempelajari materi ini, saya akan menanyakan bagaimana tentang pemahaman kalian. Apakah kalian sudah mengerti tentang materi ini? Apakah ada bagian dari materi yang masih sulit dipahami? Insya Allah ada. Karena sudah dijelaskan ya. Ya, Nah, setelah kalian mempelajari ini, apakah kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Insya Allah. Apakah kalian mampu menghafal dalil-dalil yang telah diberikan? iya. Baik, semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung pembahasan kali ini terkait materi makanan yang halal dan baik. Tentunya teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui adalah begitu pentingnya kita menjaga pola makan kita setiap hari. Karena apa? Asupan yang kita konsumsi setiap hari itu akan membawa kepada kemana kita akan entah kita makan makanan yang buruk, pasti akan kita tempuh dengan jalan yang buruk juga. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mau mendapatkan makanan yang baik, kita juga akan menempuh dengan jalan yang baik-baik. Olehnya, peliharalah diri kalian agar supaya bisa mengkonsumsi makanan tiap hari dengan cara yang halal dan yang baik juga. Juga harus berusaha untuk menjauhkan diri dari apa yang dinamakan haram. Oke teman-teman, sudah paham? Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ayat-ayat atau kandungan-kandungan yang ada dalam materi kita tadi, yaitu makanan yang halal dan baik. Kita akan menganalisis ayat-ayat yang kita akan menganalisis terkait kandungan-kandungan ayat yang berkaitan dengan materi makanan yang halal dan baik. Saya kira sudah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, saya tutup dengan mengucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin.